Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat researchers. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tata cara melakukan pengolahan structural equation modeling menggunakan program AMOS. Nah, pada kesempatan kali ini saya memiliki model penelitian yaitu model intervening di mana variabel eksogennya sendiri yaitu Electronic Word of Mouth atau disingkat EWOM. Nah, di sini saya memiliki dua variabel endogen. Salah satunya yaitu variabel intervening yaitu brand attitude, di mana variabel endogennya atau variabel dependennya yaitu purchase intention. Nah, di sini saya telah menyiapkan data penelitian untuk masing-masing indikator variabel laten, yaitu di sini untuk variabel EWOM terdiri dari 4 indikator, sedangkan brand attitude atau BA terdiri dari 4 indikator, dan yang terakhir yaitu variabel purchase intention terdiri dari 3 indikator. Nah, selanjutnya kita tutup dulu untuk file SPSS untuk data penelitiannya. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini datanya sendiri terdiri dari 420 responden, di mana data awal dari data tersebut yaitu berupa data ordinal yang telah ditransformasi ke dalam bentuk interval. Nah, kenapa saya harus melakukan transformasi ke dalam bentuk interval? Karena structural equation modeling merupakan analisis parametrik, di mana analisis parametrik sendiri merupakan memiliki syarat yaitu data harus berupa interval, sehingga data ordinal harus ditransformasi terlebih dahulu ke dalam bentuk interval. Nah, di sini kita telah membuka file AMOS-nya, lalu kita akan memulai melakukan drawing atau menggambar model penelitiannya menggunakan program AMOS. Nah, yang pertama kita klik gambar laten yang terdapat indikatornya, lalu kita klik satu kali di sini, lalu kita klik sesuai dengan jumlah indikator. Yang pertama yaitu variabel EWOM terdiri dari 4 indikator. Yang kedua yaitu band attitude yang terdiri dari 4 indikator. Dan yang ketiga purchase intention yang terdiri dari 3 indikator. Lalu kita sesuaikan arah indikatornya. Kita klik rotate. Lalu kita klikkan ke variabel laten utama. Nah, di sini kita bisa melakukan pergeseran masing-masing indikator ini. Kita klik move object, lalu klik preserve symmetries agar datanya ini bergeser secara keseluruhan. Nah, kita nonaktifkan. Selanjutnya kita melakukan penamaan. Kita klik dua kali pada laten. Di sini kita beri nama sesuai dengan variabelnya, bisa lengkap ataupun secara kode. Pertama EWOM, yang kedua brand attitude, dan yang ketiga purchase intention. Lalu kita bentuk pola pengaruhnya sesuai dengan model penelitian yang kita telah bentuk tadi. Nah, di sini pada model penelitian itu tidak akan ada variabel error pada masing-masing variabel endogen, sehingga di dalam model AMOS kita harus menambahkannya. Oke. Nah, selanjutnya kita panggil datanya tadi. Sebelumnya kita klik select data, lalu file name. Nah, kita cari file SPSS atau tempat penyimpanan file SPSS yang telah kita siapkan sebelumnya. Lalu oke. Setelah itu kita klik view variable in dataset. Nah, lalu kita masukkan indikator-indikator pada variabel latennya masing-masing. Kita cukup melakukan drag ke indikatornya pada masing-masing variabel laten.
Nah, di sini untuk ukuran tulisannya kita bisa sesuaikan agar hasil tampilannya sendiri bisa lebih rapi. Kita klik indikator eworm 1, lalu kita perkecil ukuran hurufnya. Misalnya 12. Apabila kurang kecil, kita bisa turunkan lagi. Nah, untuk errornya kita bisa melakukan penamaan secara manual atau secara otomatis. Nah, untuk secara otomatisnya kita klik plugin, lalu name of unobserved variable, kita klik. Nah, di sini akan diberi nama secara otomatis. Nah, di sini untuk ukurannya bisa kita perkecil agar hasil gambarnya bisa lebih rapi. Nah, setelah itu kita klik touch up a variable agar hasilnya sendiri nanti bisa lebih rapi. Nah, lalu kita tentukan estimasi dan output yang akan kita gunakan. Kita klik analyze properties. Di sini untuk estimasi kita gunakan generalize least square karena sampel yang kita gunakan sendiri adalah lebih dari 400 dan kurang dari 500, di mana metode GLS ini sendiri dapat lebih toleransi terhadap multivariate normality, sehingga apabila hasil normalitasnya sendiri itu tidak memenuhi, kita masih bisa menggunakan karena metode GLS sendiri itu mengakomodir atau mentoleransi masalah normalitas gitu. Lalu untuk outputnya di sini kita bisa centang secara keseluruhan. Tadinya kita close. Lalu kita lakukan calculate estimates. Nah, di sini menunjukkan datanya bisa diketahui. Nah, yang kita gunakan yaitu adalah nilai standard estimation untuk melihat nilai koefisien jalur. Nah, di sini dapat diketahui bahwa variabel penelitian memiliki pengaruh yang positif karena nilai koefisien jalurnya pada masing-masing pengaruh itu bertanda positif. Untuk nilai loading faktornya sendiri juga menunjukkan nilai yang valid karena masing-masing indikator memiliki nilai loading faktor di atas 0,05. Agar lebih rinci lagi, kita untuk memastikan apakah model tersebut terdapat unidentified estimate atau tidak, kita klik outputnya sendiri. Nah, pada kolom notes di sini tidak ada warning warning untuk model penelitiannya apakah terdapat unidentified model atau tidak. Lalu kita bisa melihat nilai normalitasnya. Nah, di sini menunjukkan secara multivariat model tidak berdistribusi normal karena memiliki nilai CR di atas 1,96. Namun kita sudah jelaskan di awal tadi bahwa pada model ini menggunakan metode GLS yang mengakomodir masalah normalitas multivariat. Nah, di sini untuk memastikan lebih lanjut lagi apakah pada model itu ada unidentified estimate atau tidak, kita bisa lihat nilai varian errornya. Varian dari standard error, apakah
nilainya ada negatif atau tidak. Nah, di sini menunjukkan bahwa nilai standar error variannya sendiri memiliki nilai yang rata dan tidak terdapat nilai yang bertanda negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model penelitian sendiri tidak terdapat masalah unidentified model. Nah, di sini untuk nilai loading faktornya untuk uji validitas kita bisa lihat di standardized regression weight. Nah, di sini untuk masing-masing indikator memiliki nilai di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator pada masing-masing variabel telah dinyatakan valid. Nah, untuk reliabilitasnya sendiri di sini harus dihitung secara manual. Nah, mungkin di situ akan dijelaskan pada hasil penelitian atau pembahasan pada video yang selanjutnya. Nah, untuk pengaruh di sini untuk earworm terhadap BA dan earworm terhadap PI berpengaruh signifikan. Earworm terhadap BA dan BA terhadap PI berpengaruh signifikan karena memiliki nilai CR di atas 1,96, sedangkan earworm terhadap PI tidak berpengaruh signifikan karena memiliki nilai CR di bawah 1,96 dan nilai p-value-nya di atas 0,05. Selanjutnya, dalam SEM sendiri ada yang namanya goodness of fit. Nah, dalam SEM itu tidak terdapat good fit paling baik. Yang ada adalah kombinasi, sehingga meskipun beberapa nilai good fit menunjukkan yang hasil kurang fit, namun apabila mayoritas menunjukkan hasil yang medium atau good fit, itu berarti model secara keseluruhan memiliki nilai fit yang baik. Nah, di sini bisa terlihat dari nilai C-min per DF bahwa di sini hasilnya kurang bagus karena memiliki nilai C-min DF di atas 2. Nah, apabila nilai C-min DF-nya itu di bawah 2, itu menunjukkan bahwa model memiliki nilai good fit yang baik. Nah, di sini kita bisa menilai dari pendekatan yang lain, salah satunya yaitu GFI ataupun ACFI, di mana nilai GFI atau ACFI-nya itu di atas 0,9 yang menunjukkan bahwa model secara keseluruhan memiliki fit index yang bagus. Nah, untuk nilai EV dan CFI sendiri dia di atas 0,8 tapi di bawah 0,9. Itu menunjukkan bahwa model memiliki medium fit. Nah, di sini banyak sekali metode-metode goodness of fit yang bisa kita gunakan. Nah, itu tergantung dari metode yang kita gunakan di bab 3-nya atau di landasan teorinya, apakah kita menggunakannya secara keseluruhan atau pada poin-poin tertentu. Oke. Nah, sebenarnya dalam program Lisrel ataupun AMOS itu ada yang namanya saran modifikasi indicators. Tujuannya untuk meningkatkan nilai fitnya sendiri. Nah, ini kita bisa mengklik modification indicators. Namun, dalam teori structural equation modeling, nilai ini bisa digunakan apabila ada landasan teorinya yang menghubungkan variabel-variabel yang dihubungkan untuk meningkatkan model fitnya. Nah, apabila tidak ditemukan adanya teori, modifikasi indicators tidak dapat dilakukan karena model yang baik adalah model yang didukung oleh teori. Gitu. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.